Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haji Nur Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistik yang di dalamnya terdapat statistik deskriptif, sampel, populasi, dan skala pengukuran. NIM saya yaitu 413200100039. Saya berasal dari Prodi Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Statistika adalah sebuah ilmu ya atau metode ilmiah yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, kemudian menganalisa data untuk kemudian mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Berbeda dengan statistika, statistik sendiri adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Ada pula yang mendefinisikan statistik sebagai sebuah kumpulan data yang berbentuk angka atau bukan angka yang memiliki kaitan dengan masalah tertentu. Data tersebut kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram, atau bentuk lain agar mudah dipahami. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan mengumpulkan dan menyajikan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan, meringkas, dan membuat summary data agar lebih mudah dibaca dan digunakan. Statistika deskriptif dibedakan dengan statistik inferensial. Statistika deskriptif bertujuan untuk memberikan ringkasan dari sampel data dan tidak menggunakan data untuk membuat kesimpulan atas populasi. Statistik deskriptif kurang lebih merupakan metode untuk merangkum informasi yang telah kita kumpulkan. Rangkuman informasi bisa ditampilkan dalam bentuk grafik atau daftar bentuk nilai rata-rata, persentase, dan yang lainnya. Sampel. Dalam bahasa Indonesia, sampel diartikan sebagai contoh. Artinya, jika sebuah populasi berisi elemen-elemen, maka jika diambil suatu contoh atau sampel dari populasi, maka hanya akan diambil sebagian kecil dari elemen-elemen tersebut untuk mewakili seluruh karakter elemen populasi. Populasi diartikan sebagai keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas, finite, kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang menempati suatu era tertentu yang memiliki batas jelas yang membedakan komponen kelompok populasi tersebut dengan populasi lain. Sebagai contoh, populasi bebek dalam satu kandang, jumlah siswa kelas 12A, dan lain-lain. Populasi tak terbatas atau infinite. Kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terjadi di wilayah yang ditepati. Sebagai contoh, populasi bintang di angkasa, jumlah sel darah merah dalam anggota tubuh seseorang, dan lain-lain. Skala pengukuran. Skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain. Sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Jenis-jenis skala pengukuran.
Sedangkan untuk klasifikasi paling terkenal untuk skala pengukuran yang dapat dibedakan menjadi 4 jenis tingkatan, yaitu contoh nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal. Skala nominal merupakan skala atau tingkat pengukuran terendah dari 4 cara lain dalam mengkarakterisasi data. Data nominal berarti hanya dalam nama, sehingga data nominal mengacu pada data yang berkaitan dengan nama, kategori, atau label. Atau dengan kata lain, data yang diukur menggunakan skala nominal adalah kualitatif. Data skala pengukuran ini kata, huruf, dan simbol alfanumerik dengan dapat digunakan skala ordinal. Skala ordinal menyajikan lebih banyak informasi daripada skala nominal, dan oleh karena itu merupakan tingkat pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan skala nominal. Dalam skala ordinal ada hubungan yang teratur antara observasi variabel. Atau dengan kata lain, dalam pengukuran data ordinal, atribut dapat diukur berdasarkan peringkat. Skala interval. Skala interval menyajikan lebih banyak informasi daripada skala ordinal karena memberikan jaminan bahwa perbedaan antara nilai adalah sama. Dengan kata lain, data interval adalah skala ordinal tetapi dengan nilai skala ekuivalen dari interval rendah hingga tinggi. Skala data interval bisa juga diartikan sebagai skala pengukuran yang berkaitan dengan data yang dapat diurutkan, di mana perbedaan antara data tersebut masuk akal tapi data tidak memiliki titik awal. Dengan skala interval pengukuran, kita memiliki data kuantitatif. Yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio adalah skala yang paling informatif karena ini adalah tingkat pengukuran yang paling tinggi. Skala rasio memberikan peringkat memastikan perbedaan yang sama antara nilai skala dan memiliki titik nol yang sebenarnya. Pada dasarnya, skala rasio dapat dianggap sebagai skala nominal, ordinal, dan interval yang digabungkan menjadi satu. Angka 0 dalam skala data rasio membuat jenis pengukuran ini tidak seperti jenis pengukuran lainnya, meskipun sifat-sifatnya mirip dengan skala pengukuran interval. Dalam pengukuran data skala rasio, pembagian antar titik pada skala memiliki jarak yang setara di antara mereka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.